Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nurnidayati dari kelompok 8 pembelajaran SKYMI dari lokal 5A PGMI. Nah, di sini Ulun akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu biografi Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga bernama muda Raden Syahid yang juga dikenal dengan sebutan Raden Said, Jaka Said, Syekh Malaya, Lokaya, dan Pangeran Tuban. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1430-an dan hidup hingga melewati masa Majapahit, Demak, Pajang, dan awal Mataram. Putra Tumenggung Wilatita Bupati Tuban ini memiliki asal-usul yang masih diperdebatkan apakah keturunan Arab, Cina, atau Jawa asli. Semasa muda ia dikenal dekat dengan rakyat dan pernah merampok pejabat korup untuk membantu masyarakat miskin hingga akhirnya diusir oleh ayahnya sendiri. Nah, setelah diusir, ia berguru kepada Sunan Bonang, lalu para wali lainnya, bahkan menuntut ilmu ke Pasai, Malaya, dan Patani. Sunan Kalijaga kemudian diangkat menjadi anggota Wali Songo dan turut membangun Masjid Agung Demak. Metode dakwahnya lembut dan bijak dengan menggabungkan budaya lokal, Hindu-Buddha, serta tradisi Jawa dengan arahan Islam. Karena itu ia dikenal sebagai wali yang pandai menggunakan seni dan budaya, sehingga ia mudah diterima masyarakat secara damai. Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu warisan ajaran melalui sastra dan seni. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian seperti wayang, gamelan, suluk, dan tebang Jawa sebagai media dakwah. Ia menyisipkan ajaran Islam dalam pertunjukan. Nah, misalnya jimat Kalimasada dimaknai 2 kalimat syahadat dan Pandawa 5 sebagai simbol 5 rukun Islam. Yang kedua yaitu Islamisasi simbol dan budaya lokal. Sunan Kalijaga mengislamkan budaya Jawa agar Islam mudah diterima seperti Islamatin, Sekaten, serta busana sopan. Nah, Sunan Kalijaga juga membangun masjid dengan arsitektur. Contohnya Masjid Agung Demak dengan atap tumpeng sebagai simbol perpaduan Islam dan tradisi lokal. Nah, selanjutnya yaitu sifat teladan Sunan Kalijaga. Yang pertama yaitu toleransi terhadap perbedaan. Nah, Sunan Kalijaga sangat menghargai keberagaman agama, budaya, etnis, dan bahasa. Ia berdakwah dengan damai tanpa memaksakan keyakinan, sehingga ajaran Islam dapat diterima dengan harmonis oleh masyarakat Jawa. Yang kedua yaitu menghormati budaya lokal. Nah, Sunan Kalijaga merangkul budaya Jawa dan mengintegrasikannya dengan nilai-nilai Islam melalui wayang, gamelan, dan syair bernuansa moral. Hal ini membuat Islam terasa dekat dan mudah diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu ramah bersahabat. Nah, Sunan Kalijaga berinteraksi dengan sikap ramah, terbuka, dan menjunjung nilai kemanusiaan. Masjid yang ia bangun pun menjadi tempat berkumpul yang damai bagi. Nah, yang keempat yaitu bijaksana. Sunan Kalijaga ia menyampaikan ajaran dengan cara halus, komunikatif, dan sesuai kondisi masyarakat Jawa. Media dakwahnya seperti wayang kulit dan tembang Jawa membuat pesan Islam diterima perlahan namun mendalam. Yang kelima yaitu kasih sayang dan kebersamaan. Nah, Sunan Kalijaga menjadikan kasih sayang menjadi inti dakwahnya. Ia menekankan empati, gotong royong, dan saling menghormati sehingga mampu memperkuat persatuan dan mencegah perpecahan dalam masyarakat yang beragam. Nah, jadi